Anti Sulaiman dikenal sebagai sosok sang mama Papua. Perempuan berdarah Jawa ini mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk kemajuan tanah Papua, baik dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan. Inilah Anti Sulaiman, sosok dosen Universitas Kristen Indonesia yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk kemajuan warga Papua. Meski bukan putri Papua, namun Anti berjuang agar putra-putri Papua bisa mengenyam bangku pendidikan. Anti mulai tertarik dengan Papua sejak sekolah dasar. Saat itu ada rombongan pelajar Papua yang dikirim Presiden Soekarno ke Yogyakarta, tempat ia lahir dan tumbuh. Ada cerita unik ketika Anti pertama kali ke Papua. Kemudian kalau saya bilang, Papa mau kasih tiket kemana ya? Kan kalau tiket kita pikir ke Hong Kong, kemana-mana gitu kan. Ibu mau ke Hong Kong atau ke Bangkok atau oh enggak. Terus saya minta, kok bagaimana ya kok mau kasih tiket aku ke Papua gitu. Ya, saya nggak ngerti Papua kayak apa. Terus bapaknya si mahasiswa itu kasih saya tiket kemana aja di seluruh Papua. Rupanya dia itu direktur Merpati Airlines pada waktu itu. Jadi tiket pesawat itu seperti gratis-gratis, banyak-banyak. Ramah, terbuka, penolong, dan senang berbagi. Itulah kesan Anti Sulaiman tentang orang-orang di Papua. Meski demikian, keadaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di Papua memang masih rendah. Kurangnya perhatian dari pemerintah menjadi salah satu alasan paling berpengaruh. Kegiatan belajar mengajar di sekolah banyak yang terbengkalai. Sarana dan fasilitas kesehatan pun tak memadai, sehingga banyak ibu meninggal saat melahirkan. Pembiaran yang saya lihat itu misalnya SD, ya. SD-nya nggak ada guru. Ditunjuklah kepala sekolah, yang mungkin di atas kertas gurunya 6, ya. Tapi itu semua nggak ada. Karena apa? Misalnya yang saya datang, saya menjadi guru BSD Dabra di Mambramo Raya, Mambramo Tengah. Di sana masuk jam 9. Lalu mahasiswa murid datang main-main bola sampai jam 11. Ya. Jam 1 sudah pulang. Keadaan itu yang membuat Anti mengabdikan diri di tanah Papua. Dia mengajar dan membimbing pemberdayaan masyarakat Papua. Lebih dari 20 tahun, Anti mondar-mandir ke bumi Cendrawasih. Bahkan, Anti pun berhasil mendirikan sekolah tinggi ilmu sosial dan politik di Merauke. Sebetulnya hal biasa yang sebetulnya harus dibuat oleh semua orang Indonesia atau semua orang yang berhati. Ya, misalnya, kamu lihat orang nggak makan kan kamu bagi separuh makananmu, ya kan? Itu kan sebetulnya harus dibuat oleh semua orang, ya. Nah, anak-anak Papua ini kan butuh baju, ya kita kasih baju. Butuh sepeda, kita kasih sepeda. Lalu yang terpenting mereka bisa nyaman di UGI lebih daripada mereka nyaman di universitas lain. Pada 2009, Anti mendirikan Pusat Studi Papua di UGI. Pusat Studi Papua fokus pada kajian konflik, akademis, dan pendidikan. Lewat studi Papua ini diharapkan sebagai media pemberi informasi tentang Papua kepada orang-orang non-Papua. Sejak saat itu, mahasiswa Papua yang kuliah di UGI semakin banyak hingga lebih dari 500 orang. Bisa dibilang, Universitas Kristen Indonesia menampung paling banyak mahasiswa Papua di Jakarta. Meski usia sudah menginjak kepala 6, Anti masih aktif mengajar di FISIP UGI. Mama Anti, begitu mahasiswa Papua di UGI menyapanya. Ia seakan menjadi orang tua bagi seluruh mahasiswa Papua di sini. Anti begitu diandalkan. Tak hanya urusan kuliah, tapi juga urusan pribadi, bahkan urusan keuangan.
Mama Anti selalu ada dan menjadi andalan anak-anaknya. Jiwa pengasih Anti seakan sudah mendarah daging di hidupnya. Kalau saya pribadi, saya melihat Mama Anti bukan saya sebagai dosen dan juga sebagai orang tua, khususnya bagi kami anak-anak Papua yang berkuliah di kampus UKI, karena Mama Anti sangat memperhatikan kami anak-anak Papua dari sisi studi maupun dari kebutuhan hari-hari. Dan kami juga sangat bersyukur sekali bisa mengenal dengan Ibu Anti. Mama Anti untuk di rantau ini, Mama Anti jadi mama kita semua untuk anak-anak Papua. Mama mendengar keluhan kita, mencari solusi. Kita ada masalah, sharing dengan Mama memberikan jalan. Kita bergumul berdoa bersama, saling membangun satu sama lain. Kedekatannya dengan mahasiswa sudah tak diragukan lagi. Anti tak canggung meluangkan waktu duduk dan makan bersama anak didiknya di kantin. Bahkan, dia selalu membayarkan semua makanan dan minuman yang dipesan. Selain dekat dengan mahasiswa, Anti juga dikenal dengan pribadi yang religius. Beliau juga sosok yang sangat rohani sekali ya, religius sekali ya. Jadi kadang aku masalah gini, Mami gini, kita berdoa. Jadi selalu Mama memang orangnya selalu kuat dalam doa ya. Kuat dalam doa, sangat menyayangi anak-anak Papua. Membimbing, menuntun, membantu. Banyaknya pemuda Papua kuliah di UKI Jakarta jadi salah satu bukti tidak semua penduduk Papua mengabaikan pendidikan. Mereka ingin Papua maju dan memiliki titik terang di masa depan dalam berbagai lini kehidupan. Sebagai sosok andalan, anak-anak Papua berharap sosok Anti Sulaiman terus mendampingi mereka. Perjuangan membangun Papua disandarkan di pundaknya, karena dia dianggap motor semangat dan inspirasi. Dengan usia yang sudah tidak lagi muda, kesehatan fisik Anti Sulaiman mulai menurun. Tapi tidak untuk semangatnya. Semangat Anti untuk memperjuangkan nasib warga Papua masih menyala-nyala. Puluhan tahun, Anti peras keringat dan banting tulang untuk Papua. Kini Papua perlahan mulai maju. Anti menjadi saksi perubahan Papua hingga sekarang. Infrastruktur pembangunan di Papua semakin merata. Roda perekonomian pun mulai bergerak dengan banyak hotel serta destinasi wisata Papua. Anti optimistis Papua bisa berada di posisi yang sama dengan daerah lain di Indonesia. Meski Papua mulai maju, masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Anti ingin mengakhiri konflik di bumi Cendrawasih hingga menjadi wilayah yang ramah hak asasi manusia. Saya bercita-cita punya base camp besar, ya. Waktu itu saya sudah membangun di Wasior, tapi kemudian rusak, di mana ada perkebunan, kecil percontohan gitu. Lalu ada direktur community development, teman-teman Papua ini akan mengatur peternakan, ya gini-gini. Lalu ada bengkel, ya, dan ada tempat di mana orang tua diurus, ya, karena saya mendirikan lansia di Merauke, namanya komunitas Lentera, di mana orang-orang belajar mengasihi orang lain, ya, dan melepaskan membuang kebencian. Sulaiman bertekad akan terus membangun Papua hingga tidak ada lagi persoalan yang mengusik rasa kemanusiaan entah di bidang kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Sang Mama Papua ingin terus berikan hidupnya untuk Papua tanpa memikirkan apa yang bisa Papua berikan untuk hidupnya. Di mata mahasiswa dan warga Papua, Anti Sulaiman adalah orang besar. Karena tidak ada orang besar yang tidak menyumbangkan kesabaran pengabdiannya kepada kemanusiaan. Tim Liputan, CPM TV, Jakarta.